anak perempuan Mike. Namun hal pertama setelah bangun, sudah melewatkan waktu kembali ke sel. Sarah bersiap-siap untuk memberitahu rekan-rekannya. Harus melarikan diri hari ini juga. Setelah menghabiskan waktu bersama, gadis kecil telah menjadikan Sarah sebagai orang terdekatnya. Si kecil yang terluka parah dalam kerusuhan penjara terakhir, akhirnya bangun dari tidur. Banyak hal terjadi di penjara selama periode ini. Namun, hal pertama setelah bangun tidur, fakta bahwa Daniel dan Anna adalah suami istri. Beritahu kepala penjara, keluarga Blackie masih di tangan organisasi perlawanan. Dia menasihati Little White untuk tidak melakukannya. Tapi Blackie baru saja pergi. Little White berjuang untuk bangun dari tempat tidur, siap untuk melaporkan situasi kepada kepala penjara. Hasilnya, dia tak sengaja bertemu dengan kapten di lorong. Dia menjelaskan tujuan Anna di penjara. Dia dengan jujur memberitahu kapten. Ini membuat kapten sangat terkejut. Kapten telah mengetahui selama penyelidikan ini. Sebenarnya dia sudah tahu Anna ingin menyelamatkan Danny. Namun, kapten benar-benar mencintai Anna. Dia sudah berencana untuk membunuh 5 orang demi Anna. Anna juga sedang memeriksa buku yang dikirimkan oleh kapten. Hasilnya, melalui tanda yang ditinggalkan di buku, membandingkan versi elektronik buku di internet, akhirnya, menemukan dengan kaget. Ternyata teka-teki yang ditinggalkan oleh kapten adalah kata. Tampaknya kapten sudah mengetahui rencana mereka. Kapten benar-benar mencintai Anna. Dia juga tidak ingin rencana pelarian Anna terbongkar. Kemudian ia mengambil sekop besi secara diam-diam. Si putih dibunuhnya untuk membungkamnya. Dia membuang si putih ke laut saat orang lain lengah. Saatnya untuk melakukan pemeriksaan kamar. Sarah belum kembali ke platform seberang. Blackie juga tidak tahu kemana dia pergi. Namun sekarang sudah terjebak di dalamnya. Hanya bisa berbohong bahwa dia membawa Sarah ke ruang medis. Si gadis hitam segera menemukan Anna. Jika tidak segera menemukan kembali Sarah, rahasia akan terbongkar. Anna meminta dia untuk mencari alasan dan menunda lagi. Kapten sudah mengetahui rencana melarikan diri. Meskipun belum terbongkar saat ini, namun harus bertindak hari ini juga. Anna memberitahu Daniel tentang situasi. Diduga karena kapten mencintainya, sehingga tidak dilaporkan untuk sementara waktu. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Mereka berdua tiba di terowongan bawah laut. Anna harus bertemu dengan Sarah. Hari ini harus meninggalkan penjara pulau terpencil. Saat Anna pergi mencari Sarah, Daniel kembali dan memberitahu Lau Hei. Mintalah dia menghubungi Robbie dan Grace. Hari ini akan melarikan diri. Pemimpin masih di sel isolasi. Tidak mungkin membawanya pergi. Tapi sekarang ada masalah. Durlena selalu mengawasi mereka. Jika tidak membawanya pergi, rencana akan terbongkar. Little White menghilang tanpa alasan. Ini membuat sang kepala penjara terkejut. Dia memerintahkan kapten untuk mengunci penjara. Harus menemukan keberadaan Little White. Anna sudah berhubungan dengan Sarah. Minta dia memeriksa kapal pesiar sekali lagi. Mereka telah menetapkan waktu keberangkatan. Anna kembali ke tindakan penjara. Sarah punya. Siapkan kapal pesiar untuk menunggu kedatangan mereka. Meskipun kapten tidak melaporkan Anna, tetapi masih ingin merusak rencana pelarian. Dengan begitu, Anna bisa tinggal selamanya. Dia sendirian menemukan Robbie dan mendapatkan dokumen palsu. Membohongi bahwa film dimulai. Kakak Robbie yang tewas oleh tentara pemerintah adalah Daniel. Menggunakan pisau orang lain untuk membunuh. Meskipun Robbie tidak percaya pada omongannya. Namun pernyataan ini ditambah dengan bukti tertulis. Tak terhindarkan membuat Robbie curiga. Setelah didesak oleh kapten sekali lagi. Ditambah dengan fakta bahwa kapten sudah mengetahui rencana pelarian. Dan juga karena hubungannya dengan Daniel belakangan ini tidak menyenangkan. Robbie merasa pelarian tidak akan berhasil. Akhirnya ia berhasil diyakinkan oleh kapten. Kapten memberikan bom waktu kepada Robbie. Untuk meledakkan pipa bawah laut sendiri. Hal ini tidak hanya akan merusak rencana pelarian. Tetapi juga tidak akan ada korban jiwa. Bom akan meledak dalam 90 menit. Namun seorang gadis kecil secara kebetulan datang ke sana. Mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui rencana pelarian. Namun demi Anna tidak melaporkannya. Ia sudah jatuh cinta pada Anna secara mendalam. Kapten tidak akan membiarkannya meninggalkan pulau penjara. Anna belum tahu bahwa kapten telah mengatur. Berjanji asalkan Daniel dan yang lainnya bisa pergi. Mereka menyerang dan memukul penjaga sampai pingsan. Gadis kecil bernama Sarah dan Mike. Mereka masih tidak tahu bahwa Anna telah ditangkap oleh kapten. Dengan sukarela tinggal untuk mencari Anna. Bersiap-siap pergi ke platform seberang untuk menunggu Anna. Namun Robbie mengambil las listrik dan menutup mulut terowongan. Seperti boneka yang hanya bisa diatur oleh kapten. Adik perempuan Sarah, Yolanda, ternyata adalah kapten. Kapten menjelaskan bahwa itu hanya untuk merusak mereka. Mengancam kapten dengan pisau buah agar melepaskan diri.
Sang kepala penjara menerima telepon bahwa anggota kelompok pemberontak sedang menuju untuk menangkap Daniel dan pelarian lainnya. Mereka sudah sampai di platform naik turun. Bahkan masih di mesin penjual otomatis yang ditinggalkan. Kepala penjara memerintahkan kapten untuk membawa Anna dan yang lainnya. Dia akan pergi sendiri untuk menangkap pelarian. Pipa bawah laut sudah dipasangi bom. Jika bom membunuh kepala penjara, dia bisa menjadi kepala penjara baru. Dan bisa hidup selamanya dengan Anna di penjara pulau terpencil. Tentu saja Anna tidak ingin bertarung dengan kapten. 5 tahun latihan bela diri menjadi berguna. Kapten jelas meremehkan kekuatan bertarung Anna. Terluka parah dalam kekacauan. Daniel dan yang lainnya bertemu dengan Sarah. Sarah masih mencoba melepas bom. Perlu sepotong logam untuk menghentikan penghitung waktu. Saat itu, minuman soda Old Black berguna. Sarah membuat sambungan sederhana dengan cincin tali. Meskipun tidak bisa menghentikan ledakan, tapi bisa mendapatkan waktu 10 menit. Daniel bersikeras kembali mencari Anna. Tapi sudah terlambat. Semua orang harus berlari ke platform seberang bersama-sama. Anna berhasil menyingkirkan kapten yang sedang berjuang melawan semua. Beberapa orang tiba di lokasi kapal pesiar. Mike dan putrinya sudah menyiapkan makanan dan air. Saat semua hendak pergi, Daniel meminta untuk menunggu setengah jam lagi. Dia ingin kembali mencari Anna. Saat itu Mike meminta semua orang membuat keputusan. Kapal pesiar tidak bisa menampung begitu banyak orang. Dorena tahu dia pasti akan ditinggalkan. Segera mengeluarkan pisau kecil yang disembunyikan. Membekali gadis kecil sebagai sandera. Sarah menyerang Dorena secara tiba-tiba. Semua orang menyerang dan menaklukkan dia. Dia diikat di atas platform. Mike menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Putrinya masih memiliki masa depan yang cerah. Dia menahan kesedihan dan mengucapkan selamat tinggal pada putrinya. Semua orang naik ke kapal pesiar dengan cepat. Daniel sudah mantap dengan keputusannya. Jika Anna tidak pergi, dia juga tidak akan pergi. Lau Hei mengucapkan selamat tinggal padanya. Mengatakan bahwa dia akan kembali menjemputnya. Sarah memulai kapal pesiar dan perlahan masuk ke laut. Anna baru saja masuk ke terowongan bawah laut. Kapten yang terluka sudah mengejarnya. Namun melihat tatapan tegas Anna yang ingin pergi, kapten tahu dia tidak bisa menahannya. Hanya bisa dengan sedih memberinya jalan. Hanya 1 menit. Daniel tahu sudah terlambat. Tanpa ragu, dia berlari ke arah penjara. Tetapi sang kepala penjara sudah tiba dengan pengawalnya. Dan langsung menangkapnya. Daniel berteriak ada bom di dalamnya. Tetapi sang kepala penjara sama sekali tidak mendengarkan. Kapal pesiar berhasil berlayar. Setelah sedikit goyang, Sarah dan yang lainnya akhirnya berhasil melarikan diri dari penjara. Sang kepala penjara masih mencari di saluran. Tetapi waktu mundur bom sudah habis. Ada bom, semua cepat lari. Layar berpindah. Sang kepala penjara dan penjaga penjara sudah tewas atau pingsan. Daniel keluar dari air. Dia memeluk Anna erat-erat. Pertunjukan berakhir di sini. Konsep drama ini sangat bagus. Namun alur ceritanya agak lambat. Secara keseluruhan tidak cukup padat. Menyebabkan tingkat pemirsaan tidak mencapai target. Sudah 10 tahun berlalu. Sepertinya tidak akan ada musim kedua lagi.